Terima kasih, Mas Dimas. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Circle Indonesia yang sudah memberi ruang pada saya untuk bisa sharing pembelajaran atau bacaan saya. Saya malam ini untuk 3 pertemuan malam ini dan dua pekan ke depan setiap Rabu satu tema yang ada di dalam filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan. Jadi bukan tema Islamologi yang seperti Mas Dimas perkenalkan tentang saya, tapi ini tema yang saya memang belajar secara spesifik di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara. Nah, masalah kejahatan itu nama tema yang akan kita bicarakan itu masalah kejahatan. Ini tema yang tidak terlalu populer di Indonesia. Lebih populer istilah masalah penderitaan. Masalah penderitaan ini tema yang di Circle sendiri sudah dibicarakan 2 kali, 3 kali begitu. Mas Dimas banyak memberikan inspirasi, Mbak Jessica juga. Nah, jadi kita akan bicarakan hal yang dekat sekali dengan itu ya, dengan isu penderitaan. Tapi saya akan lebih banyak menggunakan istilah kejahatan. Kejahatan dalam arti bahasa Inggris itu evil, problem of evil, masalah kejahatan. Nah ini tema yang akan kita gali itu adalah problem of evil. Kalau Ibu Bapak sekalian membuka buku daras filsafat ketuhanan, atau mungkin istilah yang sekarang lebih populer itu filsafat agama, maka masalah kejahatan itu adalah salah satu tema penting. Bahkan saya mau menunjukkan nanti ini tema yang sangat penting dan terlalu penting untuk diabaikan untuk kita yang beragama. Nah, jadi tema ini penting untuk kita lihat perdebatannya. Saya akan mulai dengan disclaimer dulu ya. Disclaimer saya adalah bahwa materi yang akan kita bicarakan ini adalah materi yang sifatnya filosofis. Materi yang sifatnya filosofis, terutama di pertemuan malam ini dan pekan depan. Mudah-mudahan 2 pertemuan itu bisa merangkum semua yang kita rencanakan ini. Pada pertemuan ketiga nanti kita akan coba untuk lebih populer dengan melihat bagaimana isu-isu yang kita bicarakan ini juga masuk ke dalam isu agama, terutama menyangkut teologi atau teodisi yang di dalam istilah sering dipakai, yaitu bagaimana kita menafsirkan atau membela Tuhan, tanda petik ya, dalam adanya masalah penderitaan dan kejahatan itu. Oke, kira-kira itu rencananya. Saya sudah menulis satu makalah atau bahan untuk 3 kelas ini, dan saya senang sekali karena bisa menyelesaikan bahan ini. Ini bahan yang kalau Ibu Bapak sekalian baca mungkin perlu pelan-pelan bacanya, karena ini bukan bahan mistisisme ya, bukan bahan spiritualitas gitu loh ya, enak, yang mencerahkan seperti kalau kita ikut kajian-kajian yang lain, misalnya kajian Zen atau kajian apa seperti ada di Circle. Tapi ini bahan yang betul-betul melatih kita untuk berfilsafat dalam soal agama, dalam soal inti agama, yaitu masalah ketuhanan, Nah, jadi disclaimer saya adalah bahwa kita akan membicarakan ini agak abstrak. Awalnya saya mohon kesabaran Ibu Bapak sekalian, pada malam ini mungkin juga
mungkin juga pekan depan, Rabu malam depan, tapi Rabu malam depan saya akan mulai kombinasikan dengan hal-hal yang lebih populer, yang lebih bisa kita diskusikan terkait dengan sehari-hari. Tapi malam ini dan setengah di Rabu yang akan datang itu apa yang sudah saya tulis ini mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan ringkas ya. Nah, kira-kira itu disclaimer saya, dan fokus yang akan saya sampaikan itu adalah debat ya. Perdebatan atau istilah teknisnya diskursus antara kelompok ateisme dan kelompok teisme mengenai Tuhan dan masalah kejahatan. Seperti judul ini. Nah, oke, saya akan pakai stabilo. Jadi seperti judul ini, Tuhan dan masalah kejahatan, tentu ada banyak hal yang bisa dibicarakan, tapi saya akan fokus pada diskursus ateisme dan teisme. Jadi ini satu diskursus yang paling penting dalam tema ini. Tema yang di dalam pandangan orang beragama, adanya Tuhan dan adanya masalah kejahatan itu sebenarnya sesuatu yang nggak masalah. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Jadi adanya Tuhan dan adanya masalah kejahatan itu sesuatu yang bisa berdampingan begitu. Tapi oleh orang ateis itu dianggap nggak bisa. Adanya masalah kejahatan itu adalah bukti Tuhan itu nggak ada. Nah, kemudian kalangan teis harus menjawab serangan dari kaum ateisme dan kemudian bagaimana akhirnya. Nah, itu kita lihat dari situ nanti, dari perbincangan yang sangat mendalam dan sangat sebenarnya kalau dari segi filosofis sangat kuat ya, sangat keras ya. Sangat keras, yang bahkan kaum ateis mengatakan mereka sudah bisa mematahkan pendapat teisme, pendapat orang beragama bahwa ada Tuhan. Nah, setelah bisa menjawab itu, kita akan masuk kepada peneguhan yang lebih lanjut, dan nanti akan ada banyak isu yang akan kita bicarakan. Isu-isu yang sudah banyak didalami oleh banyak tokoh-tokoh agama menyangkut soal teodisi, soal bagaimana menjelaskan Tuhan dan adanya penderitaan. Nah, halo? Ya. Nah, kira-kira sederhananya kita mulai dari masalah ini ya. Mulai dari masalah, saya beberapa waktu yang lalu belajar soal genosida di Auschwitz ya, melihat Auschwitz dan kemudian belajar di sana melihat bagaimana orang Yahudi mengalami genosida, mengalami kejahatan, bentuk kejahatan yang luar biasa, di mana paling tidak di Auschwitz itu 1,1 juta orang telah mati, orang Yahudi meninggal di kamar gas ya. Nah, situasi ini membuat orang Yahudi berpikir, sebenarnya Tuhan itu di mana pada waktu terjadi Auschwitz itu? Kenapa Tuhan tidak berpihak kepada mereka? Padahal orang Yahudi dijanjikan banyak hal ya dalam soal eskatologi, tapi ternyata yang mereka alami adalah genosida. Nah, kira-kira itu sederhananya mulai dari situ. Atau kalau lebih sederhana lagi, kalau ada tsunami di Aceh misalnya, orang Aceh bisa bertanya, kenapa mesti kami yang mendapatkan tsunami? Kenapa tidak yang lain? Dan seterusnya. Nah, itu kita akan nanti akan mencoba menggali persoalan-persoalan sekitar itu. Tapi di pertemuan malam ini dan pekan depan kita akan lihat perdebatan filosofisnya. Oke. Nah, kira-kira itu sedikit pengantar dan disclaimer-nya. Nah, saya sudah menulis artikel ini yang bisa dipakai sebagai pegangan ya. Jadi bacaan juga Ibu Bapak sekalian, teman-teman
nanti selama ya sebut saja 1 bulan ini, karena ini bisa dibaca pelan-pelan di rumah, dan kemudian nanti bisa kita diskusikan. Kita akan kalau ada pertanyaan, ada komentar dan seterusnya. Saya mohon maaf untuk malam ini saya belum sempat bikin PowerPoint, tapi sebenarnya semuanya ada di dalam teks ini. Oke, saya akan mulai dari permasalahannya dulu. Jadi permasalahannya itu begini. Setiap filosof agama, jadi filosof tentang agama atau filosof yang beragama, tahu bahwa tantangan paling besar atas keyakinannya, keyakinan teisme, itu adalah dari masalah kejahatan. Nah, ini ada seorang filosof namanya Michael Peterson. Dia mengatakan bahwa masalah kejahatan itu adalah masalah yang sangat serius dan merupakan tantangan yang terus-menerus kepada keyakinan iman, keyakinan keagamaan, dan dia menusuk dia memukul atau dia menohok pada inti dari keyakinan tradisional agama. Jadi kepercayaan kita orang beragama, kalau saya sebut orang beragama, itu berarti sebenarnya semua orang beragama, tapi terutama argumen ini sangat dekat dengan faham-faham agama monoteis ya. Nah, Yahudi, Kristen, Islam. Jadi tantangan paling besar, dan tantangan ini bukan tantangan sekarang. Ini tantangan yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno ya. Di zaman Yunani kuno itu ada filosof namanya Epicurus atau Epikuros. Ini seorang filosof yang punya pendapat, punya kutipan yang sangat terkenal dan selalu diulang-ulang. Jadi kalau ibu bapak sekalian membaca problem ini, maka nanti akan ketemu di awal adalah kutipan Epikuros ini yang dalam bahasa Inggris ini ya. Tapi saya bacakan terjemahannya aja. Jadi Epikuros itu menegaskan, atau Allah mau meniadakan kejahatan tapi dia tidak dapat, atau ia dapat tapi tidak mau, atau ia tidak mau dan tidak dapat, atau ia mau dan dapat. Nah, ini kemungkinannya. Jadi adanya Allah dan adanya masalah kejahatan. Nah, itu ada 4 kemungkinan. Nah, saya buatkan di bawah ini ringkasannya. Jadi kutipan Epicurus itu menegaskan bahwa kenyataan adanya kejahatan dan adanya Tuhan rupanya tidak kompatibel. Jadi nggak kompatibelnya itu gimana? Begini, pertama, kalau ada kenyataan ada Tuhan yang diimani oleh orang beragama, dan ada kejahatan. Yang disebut dengan kejahatan itu adalah apa saja yang kita anggap buruk ya. Misalnya kita tertimpa bencana besar sekali, kita mendapatkan penderitaan dan seterusnya. Nanti ada definisi kejahatan di bawah. Nah, jadi kepercayaan adalah kita percaya kepada Allah dan kita melihat ada kejahatan. Nah, kalau ada kejahatan tersebut, orang beragama selama ini berpikir itu kompatibel. Ya, ada Tuhan, ada penderitaan yang dialami oleh manusia, penderitaan yang disebabkan oleh manusia sendiri, penderitaan yang disebabkan oleh alam. Nah, itu nggak ada masalah. Adanya Tuhan tidak bertentangan dengan adanya kejahatan. Tapi Epicurus membuat satu rumusan begini. Kalau ada kejahatan, maka Allah harusnya berkehendak meniadakan kejahatan tersebut. Apalagi kejahatannya kalau yang bayangkan orang Yahudi tadi mendapatkan genosida, itu Allah harusnya meniadakan kejahatan tersebut. Apalagi dalam pandangan teologi Yahudi,
orang Yahudi adalah bangsa terpilih, nah, macam-macam begitu. Dan ini juga pada semua agama. Nah, jadi Allah harusnya berkehendak meniadakan kejahatan. Dia bisa tidak mampu, atau dia tidak berkehendak meniadakan kejahatan walaupun dia mampu, atau Allah tidak berkehendak meniadakan kejahatan lagi pula dia juga tidak mampu. Nah, atau Allah berkehendak meniadakan kejahatan dan ia memang mampu. Nah, jadi itu ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan, kata Epikuros, kata kutipan Epikuros tadi itu, yang nomor 4 inilah yang adalah Allah yang seharusnya dan sebenarnya. Jadi Allah yang sejati itu adalah Allah yang harusnya meniadakan kejahatan dan mampu meniadakan kejahatan itu. Ini pandangan orang beragama pasti ke nomor 4 ini, bukan nomor 1, 2, atau 3. Nah, tapi ini dia, ini jebakannya, logikanya Epikuros ya. Pada pernyataannya di akhir setelah nomor 4 itu, dia menyatakan, tapi kenyataannya sampai sekarang selalu ada kejahatan, selalu ada penderitaan. Kenapa Allah tidak meniadakannya? Nah, menurut Epikuros itu bukti Allah tidak ada. Kira-kira begitu. Ini bukti bahwa Allah itu tidak ada. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya kesimpulannya itu kesimpulan yang tajam sekali, yang selama berabad-abad para filosof itu terteror oleh pendapat Epikuros ini, yang harus membuktikan bagaimana Epikuros itu salah. Tapi sampai berabad-abad orang nggak bisa menjawab tantangan Epikuros itu. Bahwa adanya kejahatan itu bukti bahwa Allah itu tidak ada. Nah, kira-kira gitu. Itu kita berangkat dari kutipan Epikuros tersebut. Nah, jadi sejak Epikuros banyak filosof, terutama ateolog. Ini saya mau memperkenalkan istilah yang kurang populer di Indonesia, ateolog. Jadi ada teolog. Jadi kalau teman-teman di lingkungan Protestan maupun di lingkungan Katolik itu sekolah di prodi teologi, dia menjadi teolog. Tapi ini ada profesi yang namanya ateolog. Itu lawannya dari teolog. Kalau teolog itu orang yang percaya kepada Allah dan dia berdiskursus tentang kepercayaannya tentang Allah. Dia berwacana, dia berteologi. Nah, kalau ateolog dia berteologi untuk ketidakpercayaannya. Jadi dia tidak percaya adanya Allah. Jadi ini menarik. Tapi nggak ada sekolahnya ya. Ateolog itu nggak ada sekolahnya. Cuma banyak orang-orang ateis yang punya minat yang besar pada isu-isu teologi, isu keagamaan, dia mengambil posisi ateis. Nah, itu namanya ateolog ya. Nah, jadi para filosof maupun ateolog itu banyak sejak Epikuros yang menegaskan bahwa adanya masalah kejahatan itu membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Nah, ini jadi sejak Epikuros itu pengikut Epikuros atau yang meneruskan paham Epikuros itu banyak dan itu betul-betul menjadikan tantangan besar ya. Sampai-sampai ada seorang teolog Katolik besar yang meninggal beberapa waktu yang lalu, baru beberapa tahun yang lalu, Hans Küng namanya. Ini orang Jerman yang sangat banyak kontribusinya dalam pemikiran teologi di lingkungan Katolik, dengan kontroversinya juga. Dia mengatakan bahwa masalah kejahatan itu adalah the rock of atheism, batu karang ateisme yang begitu kokoh ya, begitu kuat. Dan ini betul-betul tantangan terhadap para orang beragama atau para teolog untuk bisa menjawab masalah ini. Nah, jadi sampai di sini kita mempunyai satu pemikiran bahwa ada masalah kejahatan,
masalah kejahatan ini merupakan tantangan terhadap pandangan kita tentang adanya Tuhan atau ketuhanan, bukan hanya sekedar tantangan, kata Hans Kung, ini the rock of atheism. Ini batu karang ateisme. Jadi batu karang yang kuat sekali membuktikan kebenaran ateisme. Menurut orang ateis, tentu saja orang beragama harus bisa menghancurkan batu karang ini. Nah, tujuan dari kuliah kita adalah menghancurkan batu karang itu. Karena saya harus disclaimer dari awal, saya bukan seorang ateis, saya seorang teis, dan karena itu wacana-wacana ini pasti dipengaruhi oleh latar belakang saya tersebut. Oke, nah kira-kira itu pengantarnya, yang nanti kita akan terus melihat bagaimana yang disebut dengan the rock of atheism itu kayak apa kuatnya, dan bagaimana para teolog itu berusaha susah payah untuk bisa menghancurkan batu karang tersebut. Oke, sekarang kita akan mulai dengan pandangan tradisional agama dulu ya. Pandangan tradisional yang ini menjadi bagian dari keimanan kita, keimanan kalangan Yahudi, kalangan Kristen, kalangan Muslim. Bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa. Nah, ini tiga sifat Allah yang diuraikan dengan cara masing-masing. Kalangan Kristen punya cara menguraikannya, kalangan Muslim punya cara menguraikannya, tapi dalam bahasa filsafat kita sebut saja bahwa Allah itu maha baik, Allah maha tahu, Allah maha kuasa. Paling nggak tiga hal itu. Tentu saja ada Allah yang maha yang lain-lainnya. Nah, itu tidak kita bicarakan dalam konteks soal ini, kita bicarakan tiga hal itu. Yang baik, ya tahu, dan kuasa. Nah, jadi apakah adanya sifat Allah yang tiga ini dengan masalah kejahatan itu kompatibel atau tidak? Ini masalah yang masih masalah bayang-bayang Epicurus tadi, dan apa namanya, keyakinan ateisme, keyakinan teisme bahwa Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang maha baik, itu sebenarnya tidak kontradiksi dengan adanya kejahatan. Kenapa tidak kontradiksi? Tentu nanti akan dijelaskan bahwa kejahatan itu apa, begitu ya. Nah, jadi adanya kejahatan itu sesuatu yang bisa saja karena ciptaan itu kan juga punya dimensi yang tidak sempurna, punya dimensi yang sifatnya itu apa namanya, sifatnya tidak sempurna. Nah, karena itu kerusakan itu selalu ada dalam ciptaan. Dia bukan Allah. Macam-macam begitu. Jadi ada argumen-argumen yang menunjukkan bahwa antara Allah dengan sifat-sifatnya itu dengan masalah kejahatan itu tidak bertentangan. Nah, jadi itu persoalannya. Saya sekarang akan ada kutipan ini. Ada kutipan dari ini seorang profesor, ini guru saya belajar materi ini dari beliau di tahun berapa ya, 90-an awal ya. Namanya Louis Lehy. Dia punya satu pendapat yang menarik di sini. Salah satu sebab terdalam ateisme, sebuah sebab yang bukan baru. Jadi sebab ateisme yang sudah lama, ya tadi sejak Epicurus itu, tapi aktual sampai sekarang pun masih aktual. Makanya kita akan lihat itu filosof yang masih memakai cara Epicurus untuk menghancurkan agama, menghancurkan argumen teisme. Jadi salah satu sebab terdalam ateisme itu adalah adanya kejahatan di dunia. Adanya kejahatan dan penderitaan merupakan sebab utama keraguan-raguan iman. Jadi ini adanya kejahatan dan penderitaan merupakan sebab utama keraguan iman dan pemberontakan melawan Allah. Melawan Allah. Nah, jadi ini apa namanya, banyak contoh ya, banyak contoh dalam sastra-sastra eksistensialisme
kita juga bisa dapat contoh bagaimana misalnya Albert Camus ya. Albert Camus itu seorang sastrawan Prancis yang dia menolak adanya Allah karena penderitaan yang dia gambarkan dalam sastranya. Nah, ada seorang teolog abad pertengahan yang sangat terkenal sekali dan menjadi fondasi untuk teologi Katolik. Dia merumuskan pandangan ateolog itu. Jadi seandainya Allah ada, tak akan ada satu tempat pun di mana kejahatan ditemukan. Jadi kata Thomas Aquinas, pandangan ateolog itu kira-kira kalau Allah itu ada, pasti tidak ada satu tempat pun di mana ada kejahatan. Padahal ada kejahatan. Nah, maka Allah tidak ada. Jadi itu logika berpikirnya. Dan dalam uraian-uraian hari ini dan pekan depan saya akan masuk menggunakan logika gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya karena ini akan menjadi lebih abstrak ya, tapi mudah-mudahan kita bisa melampauinya nanti untuk bisa mewacanakannya lebih populer dan lebih hangat ya. Nah, jadi adanya masalah kejahatan dan penderitaan yang dianggap para ateolog sebagai tidak konsisten dengan kepercayaan akan adanya Allah dari para penganut teis di atas telah menantang para teolog untuk bisa menjawab permasalahan yang timbul dengan menunjukkan bahwa adanya kejahatan tidak bertentangan dengan, kata lain, konsisten dengan adanya Allah. Nah, ini tantangan yang mau kita jawab dengan kajian ini, bahwa adanya kejahatan dan penderitaan tidak bertentangan dengan adanya Allah. Kalau dulu mungkin ini sudah taken for granted, tapi sekarang dengan adanya serangan dari ateolog, serangan dari ateisme, kita harus lebih canggih di dalam menunjukkan bahwa adanya kejahatan dan penderitaan itu tidak bertentangan dengan adanya Allah. Nah, kira-kira gitu. Itu agenda kita ke situ. Tapi ini bukan hal yang mudah ya, karena serangan kaum ateolog itu, serangan kaum ateis itu betul-betul menohok ya, betul-betul kalau orang berfilsafat dan punya satu prinsip-prinsip berfilsafat itu begini, itu kesimpulan mereka kelihatannya benar. Dan ini bisa bahaya sekali, bahaya bahwa ternyata kemudian membawa pada kesimpulan Allah itu tidak ada. Nah, apakah orang beragama bisa membela? Nah, dulu pembelaannya itu ada pada teodisi namanya. Teodisi itu pembelaan adanya Allah berdasarkan masalah penderitaan dan kejahatan. Itu Leibniz namanya. Filosofnya Leibniz, dan Leibniz ini menjadi bapak dari teodisi, filosof yang memberi satu jawaban canggih untuk para teisme di masa yang lalu. Tapi zaman sekarang kontemporer itu lebih berat lagi masalahnya. Jadi pandangan Leibniz itu sudah tidak mampu untuk menjawab pertanyaan atau tuduhan yang nanti kita akan lihat sebentar lagi. Oke, nah jadi kira-kira itu yang mau kita diskusikan sekitar itu. Mudah-mudahan ini nggak terlalu abstrak ya, tapi yakinlah bahwa kalau kita nanti bisa melampaui apa yang sedang kita diskusikan ini, kita bisa menyelesaikan urutan persoalannya. Dalam beragama kita akan lebih rasional. Ini adalah istilahnya itu, kalau istilah Anselmus, fides quaerens intellectum. Jadi iman itu membutuhkan penjelasan. Nah, ini salah satu penjelasan yang kita akan sajikan. Nah, oke, sekarang definisi kejahatan dan penderitaan. Jadi kata kejahatan itu dalam bahasa Indonesia agak kurang tajam dengan apa yang kita maksudkan dalam kajian kita ini, karena kata kejahatan dalam bahasa Inggris ini evil itu artinya sebenarnya merupakan kejahatan dan penderitaan sekaligus.
Sementara dalam bahasa Indonesia seolah-olah kejahatan itu sesuatu, jadi misalnya kejahatan seksual yang sekarang lagi ramai itu di media sosial, atau kejahatan luar biasa ya dalam wacana-wacana hak asasi manusia, kejahatan kemanusiaan. Nah, itu kejahatan dibicarakan dalam level itu. Penderitaan itu satu hal lagi yang lain, menyangkut lebih psikologis ya, lebih antropologis juga. Nah, tapi kalau pakai bahasa Inggris ternyata kata evil itu meliputi yang kita maksud dalam bahasa Indonesia kejahatan dan penderitaan. Sehingga kalau saya menyebut kata kejahatan di dalam kajian ini, itu maksudnya kejahatan dan penderitaan. Juga sebaliknya, kalau saya sebut penderitaan, dia adalah kejahatan dan penderitaan. Nah, kira-kira gitu. Itu seperti apa yang didefinisikan di dalam persoalan mengenai masalah kejahatan seperti di dalam catatan kaki nomor 6 ini, atau di dalam definisi dari kamus seperti ini. Jadi meliputi dua hal tersebut. Nanti Ibu Bapak sekalian bisa lihat sendiri. Nah, biasanya pembicaraan tentang kejahatan itu selalu ada dua jenis ya kejahatan. Ada kejahatan moral dan ada kejahatan alam. Jadi kejahatan moral itu kejahatan yang dilakukan oleh manusia, dan kejahatan alam itu kejahatan atau satu kejadian yang disebabkan oleh alam dan kemudian mengakibatkan penderitaan pada manusia. Kejahatan moral juga dilakukan oleh manusia mengakibatkan penderitaan pada manusia juga, dan mungkin juga pada yang bukan manusia yang sekarang sudah mulai banyak dibicarakan terkait dengan alam misalnya. Nah, jadi ada kejahatan moral, kejahatan alam. Ini nanti penting untuk kita lihat di bagian akhir nanti ya. Oke, nah itu kategori-kategori yang perlu kita ingat terlebih dahulu. Jadi salah satu hal yang penting atau menarik di dalam studi filsafat itu kan adanya kategori. Kategori-kategori membantu kita berpikir. Jadi bisa membedakan, oh ini kejahatan moral, oh ini kejahatan natural. Kejahatan natural atau kejahatan alam itu sebuah kejahatan atau bukan. Nah, jadi itu ada diskusi-diskusi seperti itu. Nah, kemudian ada kejahatan deduktif dan ada kejahatan induktif. Ini dua kategori yang penting sekali yang malam ini mudah-mudahan bisa. Saya nggak tahu apakah bisa dua-duanya, tapi paling nggak kejahatan deduktif kita akan lihat. Dan ada kejahatan induktif. Jadi kejahatan deduktif menekankan bahwa argumenteis mengandung suatu kontradiksi logis. Kejahatan deduktif menekankan bahwa argumenteisme mengandung suatu kontradiksi logis. Jadi yang sedang kita bicarakan ini suatu wacana filosofis yang menggunakan logika. Nanti kita akan bermain logika sedikit. Dan pertama kali masalah kejahatan seperti yang dirumuskan oleh Epikuros tadi itu adalah deduktif. Dan nanti ada filosof namanya John Mackey yang dengan argumen deduktif dia menunjukkan ketidakkonsistenan kepercayaan kepada Tuhan dan adanya masalah kejahatan. Nah, sehingga kemudian sudah bisa dibuktikan. Dan itu lama sekali, sampai puluhan tahun, sampai nanti muncul seorang filosof namanya Alvin Plantinga yang mematahkan argumen itu. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana argumen kejahatan deduktif dari Mackey yang itu membuat yakin para ateis bahwa mereka bisa mematahkan kepercayaan tentang Tuhan dari orang beriman dengan argumen kejahatan secara deduktif, secara logis. Dan itu ada satu masa beberapa puluh tahun 60-an, 70-an itu yang kokoh sekali, dan para filosof nggak bisa menjawab itu. Jadi hampir-hampir kalau argumennya filosofis berarti argumen mereka benar. Nah, kira-kira ini perdebatan-perdebatan yang
Tentu saja kalau kita belajar filsafat ini penting untuk dipelajari. Tapi buat kita yang umum ini paling nggak kita tahulah. Seperti sekarang ada orang seperti Richard Dawkins yang mencoba untuk menyerang kepercayaan Tuhan dari kaum teis dengan argumen teori evolusi. Nah, itu lain lagi. Kita nggak masuk ke situ. Kita masuk di dalam argumen-argumen logis ya. Argumen-argumen berdasarkan logika. Oke. Nah, jadi kira-kira itu. Kejahatan deduktif yang nanti betul-betul meyakinkan bahwa kepercayaan orang beragama itu tidak masuk akal, tapi kemudian bisa dipatahkan. Jadi argumen tadi dari Mackey bisa dipatahkan oleh Alvin Plantinga. Dan kemudian, nah ini yang nanti kita akan masuk, mungkin tidak malam ini, mungkin minggu depan, mereka menyusun argumen baru namanya kejahatan induktif. Dan nanti perlu waktu lagi untuk mematahkan kejahatan induktif tersebut. Oke, nah itu ini ya kategori-kategori yang nanti kita akan mainkan. Terus yang ketiga itu kategori antara kejahatan teoritis dan kejahatan praktis. Nah ini lebih mudah kita mengerti. Kejahatan teoritis itu kejahatan yang sifatnya teori gitu. Praktis itu kejahatan yang sifatnya eksistensial, pribadi, pastoral, dan seterusnya. Nah, sekedar catatan kaki, kalau ibu bapak sekalian pernah mempelajari atau mendengar atau mungkin mengkaji kitab Ayub ya, kitab Ayub. Kitab Ayub ini satu sastra Alkitab yang ada banyak isu mengenai masalah kejahatan, masalah penderitaan di dalamnya. Nah, kalau kita melihat kitab Ayub, di dalam kitab Ayub itu sebenarnya menarik. Ayub yang sakit, yang menderita sakit apa ya, kusta atau apa begitu, sakit kulit yang luar biasa, dan itu menjadikan kemudian penderitaan luar biasa pada dia, dan teman-temannya datang dari tempat yang jauh untuk menghiburnya. Nah, ini adalah satu keadaan di mana kita bisa bilang sebutnya ini masalah praktis ya. Masalah praktis di mana teman-teman datang untuk menghibur. Tapi ketika mereka melihat Ayub itu sudah sangat nggak tahan ya, dia nggak sabar lagi, dia kemudian mulai berceloteh tentang keadilan Tuhan. Nah, dan kemudian di dalam sastra itu dikatakan bahwa teman-temannya marah, dan kemudian teman-temannya mulai mempersoalkan mengapa Ayub itu menderita. Dan mulailah pembicaraannya kejahatan itu soal teoritis. Nah, gitu. Jadi ada kejahatan teoritis, kejahatan praktis. Ini kategori yang nanti masih kita akan bicarakan di pertemuan ketiga, karena soal-soal ini bukan hanya soal teoritis, tapi soal praktis, yaitu bagaimana kita membantu saudara kita, teman kita, sahabat kita, rekan kita yang sedang mengalami penderitaan untuk mengerti mengapa ada penderitaan. Ada satu buku yang saya sangat terkesan sekali, buku yang dikarang oleh seorang rabai Yahudi, Harold Kushner namanya, tapi dia berpengaruh sekali buku ini pada kalangan teologi Kristen. When bad thing happens to good people, ketika hal-hal buruk terjadi pada orang-orang baik. Nah, di situ ada banyak segi praktisnya. Nanti kita akan coba gali itu pada pertemuan ketiga. Oke, nah sekarang saya mau masuk kepada inti dari kajian kita malam ini. Jadi kita akan coba melihat kejahatan deduktif ya, dan kontradiksi dalam rangkaian teistik. Mudah-mudahan ini bisa cepat dan bisa masuk ke kejahatan yang induktif. Kalau enggak, yang enggak apa-apa, kita tunda minggu depan. Jadi saya mungkin akan berhenti pada jam 8 atau 8:05 begitulah kira-kira, supaya tidak terlalu, teman-teman tidak terlalu pusing ya. Jadi
filosof yang akan kita gali pemikirannya yang merupakan representasi dari filosof ateis, ya, itu namanya Mackie, G.L. Mackie. Nah, jadi ada dua filosof namanya Mackie, dan nanti Mackie akan ditanggapi oleh Alvin Plantinga. Alvin Plantinga ini adalah seorang filosof teis, seorang filosof yang membela argumen-argumen untuk keimanan yang sudah menjadi keimanan tradisional orang beragama Yahudi, Kristen, Islam. Oke, jadi seperti tadi kita sudah katakan bahwa para pembela masalah kejahatan deduktif itu menganggap bahwa adanya kejahatan itu bertentangan secara logis dengan kepercayaan teisme yang Allah Maha Pencipta, Maha Baik, Maha Tahu, Maha Kuasa. Nah, ini pandangan yang tradisional, ya, pandangan lama yang dari Epikuros itu yang sudah berkembang pada abad setelah masa Yunani, abad pertengahan, nanti bahkan di abad modern, awal modern itu ada Leibniz namanya yang akan melawannya, membelanya. Jadi pendapat ini sudah dari abad pertengahan. Tapi abad 20 itu tiba-tiba populer lagi pendapat itu. Pendapat masalah kejahatan deduktif itu melalui filosofinya yang tadi kita sebut Mackie ini. Nomor 12, G.L. Mackie ini. Kalau Ibu Bapak sekalian tertarik dengan pikiran-pikiran para filosof yang ada ini, bisa di Google nanti dicari pemikirannya. Oke. Mungkin untuk ringkasnya saya akan masuk kepada ininya, rangkaiannya. Nah, jadi Plantinga itu menanggapi Mackie, dan untuk menanggapi Mackie dia mencoba meringkas dulu pemikirannya Mackie. Mana tadi ya di sini. Jadi itu namanya the theistic set, rangkaian theistic. Jadi Mackie itu mencoba untuk mengaktualkan pikiran-pikiran seperti Epikuros tadi, dan kemudian dengan meyakinkan sekali menganggap bahwa kepercayaan orang beragama tentang Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik, Allah yang maha tahu, itu sebenarnya nggak konsisten dengan adanya kejahatan. Seperti tadi, Epikuros itulah, fondasinya di Epikuros itu. Nah, itu kemudian diaktualkan oleh Mackie, dan kemudian dijawab oleh Plantinga. Nah, waktu Plantinga menjawab, dia meringkaskan pikiran-pikiran Mackie di dalam namanya rangkaian teistik berikut. Rangkaian teistik berikut. Jadi ini mungkin kita pelan-pelan ya. Ini logika ya. Kayak misalnya logika sederhana, semua manusia akan mati. Sokrates manusia, maka Sokrates akan mati. Nah, gitu. Itu logika Aristoteles. Nah, kita akan pakai logika Aristoteles, logika sederhana itu logika yang simpel untuk bisa memahami persoalan ini. Jadi ada rangkaian teistik namanya, dalam istilahnya Plantinga itu meringkas pikiran Mackie. Pertama, Allah itu ada. Orang beriman percaya bahwa Allah itu ada. Oke. Kemudian Allah itu maha kuasa. Orang beriman percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Ketiga, orang beriman percaya bahwa Allah maha tahu. Orang beriman percaya bahwa Allah maha baik. Orang beriman percaya bahwa Allah pencipta alam semesta ini. Nah, ini adalah proposisi yang kalau dalam teologi itu akan ada penjelasan teologinya.
ada kutipan dari kitab suci, ada pendapat-pendapat dari para pemikir besar agama, dan seterusnya. Tapi kalau kita susun proposisi jadi ringkas seperti ini. Ada 5 kepercayaan kaum teistik tentang Allah, dan ada yang keenam. Yang keenam itu dalam alam ini ada kejahatan. Nah, 1 sampai 5 dan 6 itu dalam pandangan keagamaan orang beriman itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah karena ya memang begitu, bahwa adanya kejahatan di dunia ini, adanya ketidaksempurnaan di dunia ini itu sesuatu yang tidak perlu harus dikontradiksikan dengan adanya Allah. Bahkan dia difahami bahwa alam ini kan memang istilahnya itu apa ya, kalau bahasa Islam tuh alam itu mumkinul wujud, itu istilah dalam filsafat Islam, mumkinul wujud. Dia adanya ya mungkin aja, Allah lah yang sempurna, yang selalu ada, wajibul wujud. Nah, oke. Nah, jadi kontingen, alam itu kontingensi. Nah, jadi menurut Mackey, orang yang mempercayai kelima proposisi pertama dan proposisi 6 itu bersifat kontradiktif. Itu kepercayaan tradisional dari dulu, tapi Mackey menunjukkan itu kontradiktif. Dan bagaimana bisa menunjukkan kontradiksi? Tentu cara dia mengatakannya seperti Epikuros tersebut. Jadi sebenarnya harusnya nggak ada kejahatan dong. Kenapa dibiarkan adanya kejahatan? Kalau Tuhan mau kan harusnya dia kuasa gitu. Tapi ternyata kejahatan tetap ada. Nah, Allah tidak menggunakan kuasanya untuk menghapus kejahatan tersebut. Allah tidak menggunakan kebaikannya untuk menghapus kejahatan tersebut. Allah tidak menggunakan pengetahuannya untuk menghapus kejahatan tersebut. Jadi kejahatan itu terus ada. Bukan hanya terus ada di dalam argumen induktif, nanti kita akan lihat kejahatan itu semakin berlimpah, semakin banyak. Jadi tiba-tiba kita mengalami COVID-19. Nah, itu besar sekali, sesuatu yang belum pernah kita mengalami bencana yang global seperti ini ya. Nah, itu disebut dengan kejahatan yang berlebihan, too much evil. Kejahatan yang berlebihan. Jadi sebenarnya antara proposisi 1 sampai 5 dan 6 itu kontradiksi, kata Mackey ya, kontradiksi. Dan cara menjelaskan kontradiksinya itu simple, kayak Epikuros begitu. Nggak memerlukan penjelasan yang canggih, tapi itu sesuatu yang jelas bahwa adanya kejahatan ini tidak terkait dengan Allah. Allah yang maha baik ternyata nggak bisa menghapuskan kejahatan tersebut. Nah, ini sudah diketahui oleh banyak filosof bahwa memang ini yang tadi the rock of atheism ini. Artinya menurut Mackey, jika alam semesta ini sungguh-sungguh diciptakan oleh Allah, pasti kejahatan tidak akan ada. Artinya proposisi yang ke-6 itu tidak konsisten. Nah, maksudnya tidak konsisten tuh begini. Ini ada kalimat dari Plantinga yang memudahkan kita mengerti. Kalau Paulus itu adalah seorang pemain tenis yang baik, kemudian itu proposisi pertama. Kemudian proposisi kedua, salah sebenarnya kalau Paulus itu seorang pemain yang baik. Nah, kalau ada dua proposisi tersebut, itu berarti bahwa proposisi pertama itu kontradiksi dengan yang kedua. Dan Plantinga menyebutnya ini kontradiksi yang eksplisit, yang langsung tahu orang yang pernah belajar logika atau orang yang menggunakan logika akan tahu langsung itu kontradiksi. Nggak bisa dua-duanya benar. Oke. Nah, sekarang sekarang Plantinga akan menjawab Mackey ya.
Nah, kita lihat ini proposisi yang terkenal ini ya. Kalau semua manusia akan mati, maka Sokrates pun akan mati. Semua manusia akan mati. Itu proposisi kedua. Maka proposisi ketiga, Sokrates tidak akan mati. Nah, apakah proposisi yang ketiga, Sokrates tidak akan mati, itu benar atau tidak? Nah, menurut Plantinga, proposisi ini, jadi proposisi yang 1, 2, dan 3 itu tidak berkontradiksi. Dia nggak kontradiksi. Karena Sokrates bisa mati, bisa tidak mati. Nah, ini ada dalam, kalau P maka Q, padahal P maka Q. Itu rumus dalam modus ponens itu, ini bisa membuat kita mengerti bahwa 1, 2, dan 3 ini sebenarnya tidak kontradiksi ya. Ketika ada dibuat rangkaian keempat, Sokrates akan mati. Nah, jadi semakin jelas bahwa itu tidak kontradiksi. Jadi Sokrates bisa mati. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap ya, karena ini kadang-kadang nggak lazim ya, hal yang seperti ini nggak terlalu sense umum kita tidak menggunakan logika dalam soal ini biasanya. Jadi rangkaian 1, 2, 3, dan 4 adalah kontradiksi secara eksplisit. Kenapa kontradiksi? Karena yang nomor 3 mati, tidak mati, nomor 4 mati. Proposisi 3 dan 4 itu bertentangan. Oke, jadi sebenarnya ini hanya mau mengatakan bahwa kontradiksi itu bisa eksplisit. Nah, sekarang kalau Mackey itu menyebut kontradiksi, itu kontradiksinya eksplisit atau implisit sebenarnya. Ya, tentu saja Mackey mau menuduh dengan mengatakan itu kontradiksinya eksplisit, tapi kata Plantinga itu kontradiksinya sebenarnya implisit aja, nggak eksplisit. Nah, ini dan ini juga dikatakan oleh Mackey, menariknya ya. Memang benar tidak ada kontradiksi secara eksplisit yang terjadi antara pernyataan bahwa Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik dan bahwa ada kejahatan. Tapi jika kita menambah premis-premis yang masuk akal, paling tidak pada awalnya bahwa kebaikan bertentangan dengan kejahatan, sedemikian rupa bahwa suatu keberadaan yang Maha Baik akan membasmi kejahatan sejauh yang dapat ia lakukan, dan bahwa tidak ada batasan bagi suatu keberadaan yang Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu, maka kini kita mendapatkan kontradiksinya. Wah, kalimat yang panjang ya. Jadi kira-kira ya Mackey percaya kan bahwa kalau Allah Maha Baik, Maha Kuasa, dia akan membasmi kejahatan. Kalau kejahatan itu sungguh-sungguh ada, Allah pasti akan membasminya. Nah, jadi karena jadi di situ perlu premis tambahan untuk bisa memperlihatkan bahwa rangkaian teistik itu bersifat formal kontradiktif. Misalnya salah bahwa kejahatan itu ada. Nah, ya apa namanya, ini untuk memberi penjelasan lebih lanjut ya, sehingga kita sekarang akan masuk kepada satu kesimpulan bahwa apa yang dikatakan oleh Plantinga itu, bahwa Mackey itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh sedang menunjukkan kontradiksinya, kecuali dia bisa menemukan yang tadi disebut ini, premis baru yang ditambahkan ya, sehingga betul-betul kuat gitu ya. Nah, ini rupanya juga disadari oleh Mackey tersebut. Oke. Jadi kira-kira begitu Ibu Bapak sekalian. Saya khawatir menjadi terlalu abstrak ya, tapi inilah wacananya ya, wacana yang malam ini kita akan coba untuk melihat pemetaannya dulu. Nanti di minggu depan kita akan masuk kepada pandangan-pandangan yang lebih keagamaan dan filosofisnya lebih bisa memberikan kita pencerahan atau pemahaman yang lebih baik.
Oke, saya mau loncat ke kemana ya? Ke sini sekarang. Jadi, nah kalau yang bagian ini saya kira ini hanya penjelasan aja, Allah Maha Baik, Maha Kuasa yang tadi, tapi saya mau mengakhiri dengan ini. Jadi sampai di sini, ini kesimpulannya ya, argumen deduktif kejahatan untuk menunjukkan kontradiksi kepercayaan teisme mengenai Allah yang Maha Pencipta, Maha Baik, Maha Kuasa, dan adanya kejahatan di alam semesta ini tidak bisa dibuktikan sifat kontradiksinya. Tidak bisa dibuktikan kontradiksi. Jadi tuduhan dari Mackey kepada orang beragama, orang beriman, itu sebenarnya nggak masuk akal, nggak betul-betul sesuatu yang seperti dibayangkan oleh Mackey bahwa terjadi kontradiksi, dan oleh karena itu orang beragama sebenarnya sedang mempercayai suatu keimanan yang tidak masuk akal. Allah Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Tahu, dan percaya pada adanya kejahatan. Itu sesuatu yang kontradiksi. Nah, tapi kita sudah lihat sedikit tadi, mungkin belum terlalu jelas, saya nggak tahu, mudah-mudahan cukup jelas, bahwa kalau mau menunjukkan kontradiksi tersebut secara logis, harusnya ada tambahan proposisi supaya kontradiksinya kelihatan, eksplisit. Karena yang ada sekarang ini kontradiksinya itu implisit. Nah, ini tugasnya para arkeolog untuk membuktikan kontradiksi kepercayaan teis, bukan tugas para teis. Tugas para teis, seperti kata Plantinga, justru mencoba mengokohkan argumen bahwa rangkaian teis itu bersifat konsisten. Nah, ini yang akan kita lakukan di bagian kedua. Di bagian kedua di bawah ini, yang saya kira saya mau berhenti dulu di sini. Nanti kalau ada waktu kita akan masuk ke bagian kedua ini yang mencoba untuk mengisi, tapi mengisinya secara positif, bukan mengisi secara negatif untuk menghancurkan paham teisme ya. Itu namanya argumen the free will defense dari Plantinga. Oke, saya berhenti di sini.